Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, tema 4 kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Ayo, siapa yang di sini yang pernah ke kebun binatang? Wah, ternyata banyak ya yang suka ke kebun binatang. Sita juga suka kok ke kebun binatang karena di sana kita bisa mengenal hewan-hewan secara langsung dan kita bisa memberi makan hewan tersebut. Tapi berhubung masih pandemi, kita harus bersabar untuk tidak ke kebun binatang. Nanti di saat kebun binatang sudah buka, boleh kita main ke sana. Ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerah. Nah, coba kalian amati tempat wisata di daerah kalian. Misalnya kayak di Jakarta ini banyak sekali tempat wisata seperti Monas, Kota Tua, yang tadi kebun binatang, dan lain-lain sebagainya. Apakah kalian pernah mendengar tentang Kota Surabaya? Kota Surabaya dilambangkan patung hiu dan buaya. Nah, kamu pernah lihat nggak? Nah, kalau kamu pernah melihat patung hiu dan buaya, ini biasanya melambangkan kota Surabaya. Bagaimana kok bisa ada sejarah ikan hiu dan buaya? Nah, Bu Siska akan menerangkan tentang asal-usul kota Surabaya. Dengarkan ya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, sura, dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, mereka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai.
Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu itu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Begitu asal muasal dari kota Surabaya. Nah, sekarang kalian bisa tahu ya. Nah, kalian kan tadi sudah mendengarkan Bu Siska menceritakan asal-usul kota Surabaya. Yuk sekarang kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Ya karena mereka berebut wilayah kekuasaan. Yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Ya, mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena Sura melanggar janji mencari makan di sungai. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Yang kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Ya, kita harus tetap saling menghargai, jujur, dan rukun. Hiu Sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah Sura, darat wilayah buaya. Nah, di sini ada Sura dan buaya. Saat wilayah sebelum disepakati, mereka masih bersama-sama. Nah, setelah disepakati menjadi membagi dua wilayah Sura di laut, lalu wilayah buaya di darat, dibagi dua sama besar. Jadi memiliki setiap bagian 1/2 wilayah Sura dan 1/2 wilayah buaya. Nah, wilayah buaya adalah setengah bagian dengan dilambangkan 1/2 atau setengah atau 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2.
bagian. Nah, nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Nah, di sini Bu Siska ada 3 bangun. Nah, di sini bangun yang pertama dibagi menjadi 4 bagian. Nah, udah ketahuan nih kalau 4 bagian pasti 1/4. Yang diarsir hanya 1. Berarti pecahannya menjadi 1/4. Lalu berikutnya ada lingkaran. Lingkaran ini dibagi menjadi 3 sama besar. Nah, yang diarsir ada berapa? 1. Seluruh bagiannya ada berapa? Ada 3. Berarti pecahannya 1/3. Ada lingkaran berikutnya dibagi 2. Yang diarsir hanya 1 bagian. Berarti 1 per ada 2 bagian, jadinya 1/2 bagian. Mudah kan? Nah, sekarang pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Di sini ada pecahan 1/2. Nah, berarti kita cari buaya yang banyaknya ada berapa? Ada 2. Betul sekali. Kalau 1/3, cari banyaknya buaya yang ada 3. Kalau 1/4, berarti kita cari buaya yang banyaknya 4. Ya kan, Nak? Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Nah, di sini membuat prakarya dengan bahan alami. Kalau bahan alami biasanya bahan yang dihasilkan dari alam. Misalnya ini salah satunya tanah liat. Nah, ini kan tanah kan. Nah, berarti berasal dari alam. Kalau misalnya untuk menghias biasanya kalau dari alam itu bisa daun, bisa biji-bijian seperti jagung, kacang tanah, nah atau biji-bijian dari yang kecil-kecil atau biji bunga matahari itu bisa untuk hiasan juga. Nah, ayo berkreasi. Nah, di sini kita akan membuat kreasi buaya dari tanah liat. Nah, alat dan bahan yang digunakan tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat pewarna, alasnya berupa triplek dan lain-lainnya, terakhir air. Langkah membuatnya, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya, lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1-7. Nah, yang pertama kalian bisa membuat 3 bagian. Ada yang berwarna hijau, putih, dan hitam. Untuk yang berwarna hijau, kalian gunakan yang kedua membentuk badan buaya. Nah, lalu yang ketiga, siapkan alat untuk membuat mulut buaya. Nah, mulut buayanya itu dibelah seperti nomor 4. Setelah itu nomor 5, tadi kan ada bahan yang berwarna putih. Putih itu kalian bulat-bulati kecil, nah dipasang membentuk mata. Lalu yang keenam ada bahan bagian yang berwarna hitam, nah bulat-bulati kecil untuk membentuk mata juga. Nah, jadi deh mata buayanya. Lalu sisanya nomor 7 kalian bisa membuat kaki buaya. Dan 8 kalian bisa membuat badan buaya yang tajam-tajam itu. Nah, nanti dijadikan satu, jadilah buayanya. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah.
amplas permukaannya supaya halus dan cat sesuai keinginan dan keringat. Nah, bagi anak-anak yang tidak mempunyai tanah liat, kalian dapat memakai plastisin atau Play-Doh di rumah. Kalian bisa coba membuat buaya ini dengan menggunakan plastisin atau Play-Doh di rumah ya. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Siska. Bu Siska harap kalian dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Bu Siska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkreasi, semangat belajar. Dadah.